pada hari ini tanggal 27 Februari 2025 kita akan belajar tentang kuasa hubungan yang saleh. Show me your friends and I'll show you your future. Demikian kata orang bijak. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu dan saya akan menunjukkan masa depanmu. Hidup kita rupanya rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Saya mulai bergaul dengan orang-orang yang saleh ketika saya menjadi Kristen puluhan tahun yang lalu. Saya cinta Tuhan, saya suka sekali membaca buku-buku rohani, baca Alkitab tahunan lunas setiap tahun, tapi kejar tayang. Asal baca, kalau tidak baca merasa bersalah karena pemahaman yang kurang tepat. Hidup saya berubah juga sih, tetapi tidak maksimal. Saya mengalami berbagai mukjizat dan hidup dalam berkat juga setelah lahir baru. Tetapi saya tidak tahu prinsip dan kuncinya. Mengapa kadang doa terjawab dan kadang tidak. Sampai saya sekolah di Charis Bible College, hidup saya berubah 180 derajat. Saya bergaul dan diajar oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Hubungan saya dengan orang-orang saleh ini mengubah kehidupan saya secara drastis. Ternyata ada cara untuk membaca, menggali dan menyelidiki Alkitab dengan benar. Hal-hal yang dulu terjadi secara kebetulan, sekarang saya tahu prinsip dan rahasianya. Hidup tidak lagi terombang-ambing berbagai rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi sekarang dapat dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, sesuai Efesus 4 ayat 14 dan 15. Dengan sekolah itu mendapatkan hubungan yang saleh, yang ilahi, dan yang membangun. Ibarat kita makan menu bergizi yang sudah diatur sedemikian rupa. Pelajaran diberikan semuanya runut, terarah, dan mudah dimengerti. Satu topik sudah diatur dalam 8 video yang padat berisi. Dari pelajaran satu ke pelajaran lainnya sudah disusun benang merahnya, sehingga pertumbuhan rohani kita menjadi pasti dan terarah. Dulunya saya tidak tahu apa itu pewahyuan. Baca Alkitab sekedar membaca, tetapi setelah sekolah, pewahyuan itu menjadi sesuatu yang natural, seperti yang tertulis dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan dalam hukum Taurat ini. Tuhan menyatakan rahasianya kepada umatnya melalui firman-Nya. Keteladanan guru-guru, sharing mereka saat menghadapi tantangan dan bagaimana menyikapinya menjadi peta jalan yang memudahkan bagi murid-murid untuk mengikuti jejaknya. Bergaul tidak hanya dengan guru-guru, tetapi dengan teman-teman sekolah maupun teman-teman di TLW, PPL, dan sebagainya. Saya belajar bagaimana teman-teman mengalami perubahan karakternya makin menyerupai Kristus. Berkemenangan menghadapi tantangannya. Itu memacu saya untuk terus bersemangat belajar, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, dan terus mengejar pengenalan akan Dia. Apalagi Pak Dolvi selalu berpesan setiap habis kebaktian, silahkan lunch, tapi jangan lupa saat ngobrol yang dibicarakan dan didiskusikan itu firman Tuhan. Jadi sudah terbiasa bagaimana hubungan yang saleh itu dibangun.
Kami saling bersaksi dan membahas firman Tuhan sambil menikmati santapan lezat masakan Bu Yanske yang tercinta. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah pewahyuan yang mengajar, menegur, dan membentuk hidup kita. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan penuh dengan kehidupan karena dihidupkan oleh Roh Kudus. Ketika kita melekat pada firman dan hidup terus-menerus dikelilingi dan dipenuhi oleh firman yang disiarkan teman-teman, yang kita dengarkan melalui khotbah, melalui perbincangan, dan sebagainya, kita mengalami effortless change, perubahan tanpa usaha. Prinsipnya sederhana saja. Kalau orang lain ditolong, kalau orang lain berubah, makin menyerupai Kristus karena Tuhan, maka saya juga. Tanpa sadar, hidup melekat kepada Tuhan. Pikiran yang 24 jam tertuju kepadanya sudah menjadi style hidup yang natural. Itu karena kita bergaul dan dikelilingi dengan orang-orang yang saleh. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan dengan Tuhan memberi kita kekuatan dan keberhasilan. Jika benih yang ditabur adalah kebenaran, maka buahnya pun kebenaran yang melimpah. Nah, BBL itu sangat membanggakan dan mengagumkan. Bayangkan, setiap jam 5 pagi dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Zoom. Memulai hari kita dengan saling bersaksi dan berbagi kebaikan Tuhan. Lalu membaca satu perikop firman Tuhan dan membahasnya. Dilanjutkan lagi dengan 15 menit pelajaran discipleship evangelism. Lalu berdoa berbahasa lidah plus deklarasi firman dan perjamuan khusus. Wow, ibaratnya kita pagi-pagi itu sudah pesta buffet. Menunya lengkap, komplit, plit. Senantiasa diingatkan prinsip-prinsip kebenaran firman. Tidak jarang firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi suara Tuhan yang spesifik bagi kita. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa sekali, firman Tuhan bukan sekedar teks, tetapi suara Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau kita tahu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, tentunya keputusan-keputusan kita pun akan menjadi keputusan-keputusan yang dahsyat, yang akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Mindset lama berubah, satu demi satu benteng-benteng diruntuhkan, pikiran-pikiran lama dihancurkan, pertumbuhan terlihat nyata, kehidupan diubahkan bagi yang setia belajar dan mempraktekannya. Yesaya 55 ayat 11 berkata,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap firman yang Tuhan ucapkan memiliki kuasa dan pasti terjadi. Artinya, jika kita menghidupinya, kita pasti akan mendapat hasilnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu mengerti itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Ketika sudah full firman, kuat, dan dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, lalu bersepakat mendoakan teman-teman yang sakit, yang membutuhkan terobosan. Bukankah itu powerful sekali, penuh kuasa dan otoritas? Tidak heran kita melihat bagaimana doa-doa yang terjawab di BBL. Saya bisa merasakan betapa berbedanya kehidupan teman-teman yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan dan memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dibandingkan teman-teman di luar sana yang kalau bertemu isinya berbagai keluhan, hidup penuh ketakutan dan kebingungan. Yang lebih menyedihkan lagi, kerap mereka merasakan hidupnya tanpa harapan. Hubungan yang saleh, hubungan yang ilahi, yang berpusatkan pada Kristus ini sungguh luar biasa, membawa kita kepada sinergi yang mengantar kita kepada kemenangan yang spektakuler. Sinergi artinya keadaan di mana dua atau lebih elemen bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar atau lebih baik daripada jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Contohnya, satu orang dapat mengalahkan 10 musuh, tapi 2 orang yang bersepakat bekerja sama dapat mengalahkan 1000 musuh. Tuhan berjanji dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kuasa dalam persekutuan yang berpusat pada Kristus. Terjadi pelipat gandaan dan percepatan ketika terjadi kesepakatan. Tantangan kehidupan tidak mudah, tetapi dengan memiliki teman-teman yang terus mendukung kita, itu membuat kita kuat dalam mengatasi segala tantangan. Sadarkah kita bahwa ini sebuah privilege, keistimewaan? Tidak banyak orang-orang yang memiliki teman-teman yang tulus, yang bisa dimintai pendapat dan betul-betul menginginkan yang terbaik yang bisa kita raih. Di BBL, Charis, TLW, kita memiliki privilege itu. Kita dilatih, dibimbing, dimentori, diberi kesempatan berlatih agar kita bisa naik level, diterima dan tetap dikasihi saat masih jatuh bangun hingga akhirnya lulus. Di sini kita tidak sekedar memiliki hubungan yang ilahi, hubungan yang saleh, tetapi sekaligus keluarga. Artinya dalam keluarga kita dilatih, dididik, dikoreksi pula. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan yang sejati adalah bentuk kasih. Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Mari kita terus setia bersekutu dan maju bergandeng tangan untuk memuliakan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sebagai penutup. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih sejati adalah bukti hubungan yang saleh dan hubungan yang ilahi. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.